Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Daud Saputra Setiawan dengan NIM 231010501388. Saya di sini dari Universitas Pamulang dengan prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pembelajaran saya yang berjudul Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial. Oke, di sini latar belakangnya ada kemiskinan dan kesenjangan sosial merupakan permasalahan yang saling berkaitan dan masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Meskipun pertumbuhan ekonomi nasional terus meningkat, hasilnya belum merata di seluruh lapisan masyarakat. Sebagian warga masih hidup dalam kekurangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Sementara kelompok berpenghasilan tinggi semakin menikmati hasil pembangunan. Masalah ini dipengaruhi oleh faktor kompleks seperti pertumbuhan penduduk, rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan lapangan kerja, dan kebijakan ekonomi yang belum merata. Oleh karena itu, diperlukan upaya dan kebijakan yang lebih efektif untuk mengurangi kesenjangan dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan sosial di Indonesia. Oke, di sini ada pengertian kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana seseorang atau sekelompok masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan. Dalam konteks ekonomi, kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memperoleh pendapatan yang cukup untuk memenuhi standar hidup minimum yang telah ditetapkan negara. Menurut Hall dan Medley, kemiskinan merupakan bentuk deprivasi materi dan sosial yang menyebabkan individu hidup di bawah standar kehidupan layak. Terus di sini ada pengertian kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial adalah kondisi ketidakseimbangan atau ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, fasilitas, dan kesempatan di masyarakat. Kesenjangan sosial dapat dilihat dari adanya perbedaan yang mencolok antara kelompok kaya dan miskin, atau antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Menurut Robert Kempf, kesenjangan sosial muncul akibat perbedaan keuangan dan akses ekonomi di antara lapisan masyarakat. Di sini faktor-faktor penyebab kemiskinan dan kesenjangan sosial. Yang pertama, ada laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pertumbuhan yang melebihi kesediaan lapangan kerja menyebabkan meningkatnya pengangguran dan menurunnya pendapatan per kapita yang berujung pada kemiskinan. Yang kedua, ada tingkat pendidikan yang rendah. Akses pendidikan yang kurang menghambat diperoleh keterampilan, mempersulit persaingan kerja, dan menghambat mobilitas sosial. Ketiga, di sini ada kebijakan pemerintah yang kurang tepat sasaran. Kebijakan yang tidak merata, misalnya pembangunan terputus dan memburuk pertimbangan antara daerah, perkotaan, dan perdesaan. Yang keempat, kurangnya perhatian terhadap pembangunan sumber daya manusia atau SDM. SDM yang tidak berkualitas dan tidak merata, akses pelatihan penyebabnya rendahnya produktivitas dan kesulitan keluar kemiskinan. Yang kelima ada globalisasi dan pertimbangan ekonomi dunia. Globalisasi menguntungkan kelompok bermodal dan berpengaruh kondisi kelompok miskin yang tidak siap bersaing dalam pasar global. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial antara desa dan kota. Perbedaan dalam infrastruktur lapangan kerja serta akses terhadap pendidikan kesehatan yang lebih unggul di perkotaan dibandingkan pedesaan. Yang kedua ada kesenjangan dalam kualitas sumber daya manusia. Perbedaan akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang berkualitas menyebabkan kualitas tenaga kerja dan peluang kerja di pedesaan cenderung lebih rendah. Yang ketiga ada kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat.
ketimpangan distribusi pendapatan di mana kelompok kaya memiliki akses modal dan investor besar serta kelompok miskin hanya mengandalkan pekerjaan penghasilan rendah. Terus ada upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia. Yang pertama ada program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui program studi seperti KUR dan PNPM, pemerintah berupaya meningkatkan kemandirian dan produktivitas ekonomi masyarakat kecil. Yang kedua ada pembukaan lapangan pekerjaan dan pelatihan. Pendirian Balai Pelatihan Kerja BLK bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat miskin agar lebih berdaya bersaing. Yang ketiga ada peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Pemberian beasiswa dan layanan kesehatan gratis atau BPJS adalah upaya nyata untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang keempat ada pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi. Penting untuk memastikan anggaran pembangunan dimanfaatkan secara maksimal bagi kepentingan masyarakat luas. Yang terakhir ada kebijakan pemerataan pembangunan. Mulai dana alokasi umum, DAU, dan dana desa, pemerintah berupaya mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup di daerah tertinggal. Selanjutnya ada peran masyarakat dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Yang pertama ada meningkatkan kepedulian sosial dan solidaritas komunitas. Menumbuhkan semangat gotong royong, zakat, infak, dan sedekah untuk menciptakan distribusi sosial sukarela dan meminimalkan kesenjangan. Yang kedua ada mengembangkan jiwa kewirausahaan dan kemandirian ekonomi. Mendorong entrepreneurship dan pengembangan UMKM berbasis potensi lokal seperti pariwisata dan produk pertanian atau kerajinan untuk menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi daerah. Yang ketiga, meningkat kualitas pendidikan dan kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan. Orang tua, masyarakat, dan lembaga sosial bertanggung jawab mengelolahkan anak, menyediakan beasiswa, serta beradaptasi dalam pelatihan dan kursus keterampilan untuk mengatasi kemiskinan berbasis pendidikan rendah. Oke, selanjutnya ada. Oke, di sini terakhir kesimpulan. Kemiskinan dan kesenjangan sosial adalah tantangan serius yang saling terkait dalam pembangunan nasional, di mana kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, sementara kesenjangan adalah perbedaan tajam dan distribusi kekayaan dan kesempatan. Permasalahan ini bersifat kompleks, dipicu oleh faktor seperti laju penduduk yang tinggi, rendahnya pendidikan, dan pembangunan yang tidak merata, serta diperburuk oleh ketidaksiapan sebagai masyarakat menghadapi globalisasi dan teknologi. Meskipun pertumbuhan ekonomi tinggi, ketidakmerataan pembangunan sering menciptakan jurang sosial dan potensi konflik, sehingga pemerintah perlu mengimbangkan pembangunan ekonomi dengan pemerataan dan peningkatan kualitas SDM melalui program pemberdayaan dan bantuan sosial. Keberhasilan ini sangat bergantung pada kolaborasi kuat antara pemerintah, pengawasan yang ketat, dan peran aktif masyarakat yang membutuhkan kesadaran sosial, semangat kewirausahaan, dan pola pikir mandiri untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek.